perkembangan tentang Tiko sudah semakin positif ya. Kemarin hari Sabtu saya sudah memprediksi di mana Tiko ini dikelilingi orang-orang baik, dan kita doakan saat itu semoga Tiko dan keluarga besarnya bisa saling memaafkan. Siapa tahu ketika saling memaafkan, saling silaturahmi, akan ada kerentek dari keluarga besarnya untuk memberikan sesuatu kepada Tiko. Harapan saya seperti itu. Yang namanya keadaan, yang namanya semesta, apalagi jika Tuhan berkehendak, bisa membuat seseorang itu yang tadinya agak ada kekesalan berubah menjadi welas asih, siapa tahu seperti itu. Dan malamnya ada pemberitaan Tiko sudah telepon keluarga besarnya, keluarga besar dari almarhum ayahnya, kemudian minta maaf dan mereka juga welcome kepada Tiko. Semoga saja ada silaturahmi yang lebih baik lagi ke depannya. Di sini ibaratnya Tiko sudah menemukan keluarga besarnya yang selama ini dia merasa hidup sendiri dengan mamanya, dan pada akhirnya sudah ada komunikasi dengan kakaknya ya. Kemudian teman-teman, di sini kita sudah nggak membahas masalah keluarga Tiko karena itu bisa dikatakan juga ranah pribadi. Biarlah masa lalu menjadi bagian dari memori. Masa lalu nggak perlu diungkit-ungkit atau nggak perlu terlalu dipublikasikan karena nanti bisa digoreng-goreng. Apalagi pemberitaannya saat ini kan yang begini, yang begitu, yang begini. Padahal keluarga Tiko dan Tiko sendiri sudah bisa dikatakan saling memaafkan, juga bisa saling silaturahmi lagi ke depannya. Makanya ini untuk masalah keluarga, untuk masalah flashback ke belakang, alangkah baiknya tidak dipublikasikan. Mungkin kalaupun ketemu dengan keluarga jauhnya, ketemu dengan kerabatnya, alangkah baiknya berkomunikasi secara secara tertutup, tidak diupload di media sosial. Karena nggak bisa dipungkiri sekarang ini ada akun-akun yang menyebarkan hoax, yang menggoreng-goreng demi cuan ya. Hari ini teman-teman akan saya prediksi tentang masa depan Tiko terkait dengan pekerjaan. Saya ingin mencari tahu Tiko ini lebih baik bekerja di bidang apakah yang bisa mendatangkan keberuntungan yang berlimpah. Saya tidak melihat cocoknya di mana, karena yang namanya kecocokan dalam hal pekerjaan ini ada kaitannya dengan hobinya, kemampuannya, dan kenyamanan. Nah, cocok belum tentu bisa mendatangkan keberlimpahan materi. Makanya di sini ingin saya lihat Tiko ini kerja di apa yang bisa membuat dia kaya raya, membuat dia berkelimpahan dalam materi. Ingin saya cari tahu di situ ya. Baiklah, Tiko kerja di bidang apakah yang bisa mendatangkan rezeki yang berlimpah? Ada terus kejujuran. Jadi Tiko ini memang orangnya apa adanya ya, orangnya apa adanya. Kemudian ini masih ada kaitannya dengan sifat Tiko. Selanjutnya, bekerja di bidang apa yang bisa mendatangkan cuan yang berlimpah. Perubahan karir. Jadi di sini Tiko harus berubah karirnya. Kalau selama ini mungkin Tiko sebagai petugas keamanan di perumahannya karena ditolong dengan lingkungan sekitar, Tiko harus memiliki perubahan di dalam karir agar bisa berubah karirnya. Karir di bidang apakah yang bisa mendatangkan keuangan Tiko? Ada simbol teaching teman-teman, guru. Nah, guru ini bisa dikatakan guru beneran, atau bisa dikatakan orang yang bekerja yang mengandalkan tutur kata. Bisa public relation juga bisa, juga orang yang membimbing atau mengarahkan seseorang. Karena nggak bisa dipungkiri ya, kalau kalian melihat Tiko, dia kata-katanya sangat sopan dan santun. Dia kata demi kata sangat tertata. Mungkin kata-katanya lebih bagus daripada orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi atau bagaimana. Karena di sini kalau saya lihat Tiko, dia tidak
terbawa emosi saat berkata-kata. Kata-katanya bisa santun, bisa menenangkan, bisa mendamaikan, dan dia bisa menjaga emosinya saat berucap. Artinya seperti ini teman-teman, ada simbol ini ya, yang bisa diartikan Tiko ini orangnya bisa dipercaya. Kata-katanya jujur, apa adanya hidupnya, tidak neko-neko orangnya, dan itu membuat orang yang akan memberi pekerjaan nanti juga agak bisa tenang memberikan kepercayaan kepada Tiko. Dan di sini disarankan ketika Tiko ingin mengubah nasibnya, bisa mendatangkan rezeki yang berlimpah ruah, ada simbol perubahan di karir. Yang artinya saat ini kan Tiko bekerja sebagai petugas keamanan di lingkungannya. Alangkah baiknya Tiko mempertimbangkan untuk berpindah pekerjaan yang bisa mendulang cuan lebih banyak lagi. Nah, di sini kemudian ada simbol teaching, guru. Nah, guru ini ibaratnya orang yang bisa dicontoh perilakunya. Kemudian orang yang bisa menjelaskan, mendidik secara gamblang kepada anak didiknya. Nah, kenapa ini keluar? Tentunya ini ada kaitannya dengan kemampuan Tiko. Tiko perkataannya sangat tertata. Dia tidak emosional, sangat bisa membawa perasaannya, dan itu sangat menenangkan. Makanya nanti ketika ada misalnya ada seorang pengusaha yang ingin mempekerjakan Tiko dengan gaji 10 juta, konon kabarnya seperti itu, alangkah baiknya Tiko diberi pekerjaan yang ada kaitannya dengan menjelaskan, menerangkan sesuatu, atau bisa dikatakan public relation dan lain sebagainya. Karena kemampuan Tiko di sini sangat luar biasa dalam bertutur kata. Juga bisa menekan egonya, menekan emosinya saat berhadapan dengan publik. Ini ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman akan saya bedah lagi tentang teaching ini. Yang saya cari tahu kan pekerjaan apa tadi yang bisa mendatangkan cuan yang lebih banyak lagi kepada Tiko. Nah, ada hal-hal apakah di dalam pekerjaannya nanti, apa yang harus diwaspadai, karena yang namanya pekerjaan itu selalu ada plus minusnya, selalu ada tantangannya, tidak serta-merta enak aja. Mari kita ungkap di sini. Apa yang harus diwaspadai Tiko di dalam pekerjaannya? Apa yang harus diwaspadai Tiko terkait pekerjaannya setelah dia berpindah pekerjaan ke tempat barunya? Baik buruk saya sekedar mengartikan ya. Kalau baik alhamdulillah, kalau buruk jadikan semangat atau sedia payung buat Tiko agar lebih waspada lagi, agar lebih hati-hati lagi. Karena begini teman-teman, kalau prediksinya kurang bagus, saya sering dihujat karena begini. Padahal loh ya, orang yang diprediksi kurang bagus itu seharusnya malah prediksi saya seperti ini, jadi saya harus hati-hati melangkah agar prediksi ini bisa saya lewati, bisa diminimalkan resikonya atau bisa tidak terjadi. Itu adalah kegunaan jika kalau kalian diprediksi kurang bagus. Karena prediksi ini bukan sesuatu yang pasti terjadi, asal kalian mau berusaha ya. Baiklah, di sini akan saya prediksi untuk Tiko seandainya dia di pekerjaan barunya nanti seperti apakah kondisi-kondisi karir Tiko. Ada simbol the star, bagus. Apa yang diharapkan bisa tercapai. Ada simbol ratu koin. Setelah bekerja keras, akan ada pundi-pundi keuangan. Di sini ada simbol ratu koin, teman-teman. Mungkin juga akan ada seorang wanita yang akan membantu Tiko, ya. Selanjutnya pekerjaan Tiko. Tapi di sini juga ada raja koin, ada ratu koin, ada raja koin. Jadi orang-orang yang memiliki kemapanan ekonomi, memiliki duit berlimpah, nanti akan bisa membantu Tiko di sini. Jadi Tiko dikelilingi orang-orang yang baik. Selanjutnya masalah pekerjaan Tiko ke depannya. Ada raja bawa tongkat.
yang bisa dikatakan mungkin nanti Tiko akan diberi kepercayaan, diberi mandat oleh seseorang. Selanjutnya tentang pekerjaan Tiko, cuman di sini ada kondisi-kondisi yang namanya pekerjaan kan pasti ada tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi Tiko setelah dikasih mandat juga harus memegang kepercayaan itu dengan baik. Jangan sampai kalau misalnya ada ketidakcocokan, ada komplain dan lain sebagainya, coba lebih menyikapi itu, menerima itu dengan sabar. Saya rasa Tiko akan dengan sabar menerimanya karena memang Tiko ini sudah ibaratnya kehidupan sudah dilatih untuk bisa kuat, karena kan kehidupannya yang kemarin-kemarin. Saya ambil 7 ya, kurang 3 kehidupan Tiko kedepannya tekan pekerjaan. Ada kondisi percepatan ke arah sesuatu yang lebih bagus. Jadi di sini teman-teman, untuk pekerjaan Tiko dikelilingi orang baik-baik, orang kaya-kaya yang mengelilingi Tiko ini, dan itu mempercepat karir Tiko ke depannya. Walaupun nggak bisa dipungkiri dalam bekerja pasti ada tanggung jawab, pasti ada resiko juga, pasti ada gesekan-gesekan. Di sini Tiko diharap bisa lebih sabar lagi menghadapi itu. Karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Pakailah kesempatan ini dengan baik. Ketika kamu ditawari pekerjaan oleh orang-orang yang bisa membuat masa depanmu lebih baik, terima saja. Cuman ya begitu, alangkah baiknya pekerjaan ini ada kaitannya dengan perkataan, dengan ucapan yang akan diberikan kepada Tiko. Karena memang itu kelebihan Tiko, dia mampu berkata-kata dengan bagus, kata-katanya tertata. Padahal dia waktu itu sekolahnya SMP kemudian putus. Kalau dibandingkan dengan anak yang sekolah SMP, perkataan Tiko jauh sekali. Kalau dibandingkan dengan anak-anak yang usia SMA, bisa juga perkataan Tiko masih lebih mumpuni daripada anak-anak usia pelajar SMA ya. Jadi teman-teman akan dikelilingi orang baik-baik untuk Tiko ini, makanya pergunakan kesempatan itu dengan baik. Dan alangkah baiknya orang-orang yang baik ini, pengusaha-pengusaha yang baik ini menempatkan Tiko di pekerjaan yang ada kaitannya dengan menjelaskan sesuatu. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita support, kita doakan yang terbaik untuk Tiko. Semoga masa depannya lebih baik lagi. Kalau dilihat dari sini, masalah pekerjaan tidak ada kendala. Kalaupun ada gesek-gesekan, saya rasa Tiko yang mampu untuk melewati karena memang dia anaknya tidak emosional. Dan semoga saja sukses selalu untuk Tiko, dan semoga Mama Eni juga bisa segera sembuh.